Redenominasi rupiah, apa urgensinya? By Shentas Channel. Menteri Keuangan Purbaya Rudi Sadewa mengusulkan RUU tentang perubahan harga rupiah atau redenominasi yang terdapat di PMK nomor 70 tahun 2025 tanggal 10 Oktober tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025 sampai tahun 2029. Urgensi dari redenominasi tersebut disebutkan dalam PMK nomor 70 tahun 2025. Pertama adalah efisiensi perekonomian dapat dicapai melalui peningkatan daya saing nasional. Yang kedua, menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian secara nasional. Yang ketiga, menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat. Sedangkan yang keempat adalah meningkatkan kredibilitas rupiah. Apakah itu redenominasi? Redenominasi adalah penyederhanaan nominal mata uang menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilai tukarnya. Pada waktu terjadi inflasi, jumlah satuan moneter yang sama perlahan-lahan memiliki daya beli yang semakin melemah. Ini menurut Wikipedia tahun 2025. Apakah rencana Menkyu Purbaya adalah ide yang baru? Ternyata tidak. Rencana redenominasi rupiah pernah diusulkan oleh Menteri Keuangan Agus Martowardoyo yang memerintah pada 20 Mei tahun 2010 sampai dengan 19 April tahun 2013. Usulan RRU tentang perubahan harga rupiah alias redenominasi ke DPR dan masuk menjadi program legislasi nasional atau prolegnas prioritas tahun 2013. Tetapi sampai dengan Agus Martowardoyo selesai menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dan Gubernur BI tahun 2018, RUU tersebut belum disetujui DPR untuk menjadi undang-undang. Masyarakat banyak yang belum paham perbedaan antara sunring dan redenominasi. Antara redenominasi dan sunring adalah suatu hal yang berbeda. Kebijakan sunring adalah tindakan mengurangi daya beli masyarakat dengan menurunkan nilai mata uangnya. Sejarah sunring di Indonesia, yang pertama kebijakan sunring tahun 1950. Kebijakan ini sering disebut dengan sebagai kebijakan Gunting Sapirudin, sesuai dengan nama Gubernur Bank Indonesia pada saat itu, yaitu Sapirudin Prawira Negara. Dalam kebijakan itu, uang kertas dengan nilai nominal Rp5 ke atas dipotong 50%. Yang kedua, kebijakan tahun 1959, kebijakan ini melibatkan pemotongan nilai uang kertas Rp500 dan Rp1.000 menjadi Rp50 dan Rp100. Sementara simpanan di bank-bank dibekukan. Dan yang ketiga adalah kebijakan sunring tahun 1965. Kebijakan ini melibatkan pemotongan nilai uang kertas Rp1.000 menjadi Rp1 dan pembatasan jumlah uang tunai yang boleh dimiliki oleh masyarakat. Setelah kita bahas redenominasi dan sunring, maka kita akan bahas plus dan minus redenominasi. Untuk yang pertama, plus daripada redenominasi adalah dari sisi administrasi, menyederhanakan nominal rupiah mata uang
agar lebih praktis dalam transaksi dan pembukuan akuntansi. Yang kedua, mengurangi biaya cetak uang karena variasi nominal uang kertas akan lebih sedikit dan uang koin dapat bertahan lebih lama. Sedangkan yang ketiga adalah persepsi psikologis karena nilai ekstrinsik internal dan intrinsik eksternalnya seolah-olah lebih murah, tetapi sebenarnya nilai tukarnya itu adalah tetap. Sedangkan minus untuk redenominasi adalah pada tahun 2024 biaya cetak uang baru menurut Dwi Cahyo Sumirat, Kepala Perwakilan BI Solo, adalah sebesar 4,3 triliun. Suara Merdeka Solo 12 Maret tahun 2025. Jadi estimasi kasar biaya percetakan uang kartal jika dilaksanakan redenominasi adalah jumlah uang kartal yang beredar tahun 2024 kurang lebih 1.082,380 triliun, dan karena pemusnahannya adalah 64 triliun atau sama dengan 16 kali uang yang beredar. Biaya cetak uang tahun debat adalah 4,3, jadi total biaya adalah kurang lebih 72 triliun. Sedangkan yang untuk selanjutnya adalah biaya sosialisasi, biaya penarikan, dan biaya distribusi uang denominasi baru, serta resetting alat pembayaran, ATM, dan harga barang dari harga barang dengan uang denominasi lama ke uang denominasi baru. Dari 10 negara yang pernah melakukan redenominasi, semuanya pernah mengalami inflasi tinggi, bahkan hiperinflasi. Jadi, persepsinya adalah redenominasi seolah untuk mengatasi inflasi yang tinggi, bahkan hiperinflasi. Sedangkan di Indonesia tidak terjadi inflasi tinggi maupun hiperinflasi, bahkan cenderung kepada deflasi atau inflasi yang rendah. Memperhatikan plus dan minus dari redenominasi rupiah, sebaiknya pemerintah dan BI atau otoritas moneter fokus percepatan rilis penggunaan uang digital stablecoin seperti yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit and Expo tahun 2025 di Jakarta International Convention Center pada Kamis tanggal 30 Oktober tahun 2025. Bank Indonesia merencanakan rupiah digital stablecoin yang terdapat pada proyek Garuda. Penggunaan rupiah digital stablecoin akan mengurangi kebutuhan uang kartal. Proyek Garuda merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK bagian ke-6 rupiah digital. Jika redenominasi rupiah dilakukan setelah pemberlakuan atau rilis rupiah digital stablecoin, mempunyai beberapa keuntungan. Yang pertama adalah keuntungan kebutuhan cetak uang akan berkurang karena sebagian besar sudah menggunakan uang digital stablecoin. Sedangkan yang kedua, mengurangi fraud dan korupsi karena semua transaksi divalidasi dan terrekod dengan baik. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Sentas Channel episode redenominasi, apa urgensinya? Salam Sentas.